Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi permisa. Minggu hari ini saya mau coba long run dengan minimal pace 6, kadang-kadang pace 7. Ya rata-rata ini pace 6 lah. Kita trayeknya hari ini di Ata Kencana, Kiri Kencana, Jalan Basuki, Jalan Raya Cilangkap, kemudian Cilangkap Baru, kemudian lanjut ke Kelurahan Pondok Rangon, mengarah ke Ganceng. Kalau yang tinggal di sekitar ini udah tahu ya, ini sebelah kanan Alfamidi. Lurus saja nanti mentok sampai ke Pangkalan 02, SD 02 ya. Ini sebentar lagi udah nyampe. Ini videonya saya ambil yang singkat-singkat aja karena hampir 2 jam saya lari. Karena total kemarin 16 kiloan kalau nggak salah. Harga kalau trayek ini 16 kilo sampai 7 ya, sekitar segitu kurang lebih. Nah ini sudah nyampe di pertigaan 02 Cipayung Cilangkap, SD 02 maksudnya. Ini sebelah kiri nanti ada SD negeri terkenal. Di sebelah kiri ini pajak, kantor pajak Cipayung. Kita ambil kanan, ini sudah masuk Jalan Raya Cilangkap Baru. Nanti mentok itu Pasar Muncul. Udah beda kelurahan kalau mau lurus, tapi saya mau ngambil ke pertigaan kiri arah Pondok Rangon. Bagi yang tinggal di Bekasi mau ke Jakarta pasti tahu alur ini. Sebulan yang lalu ini diperbaikin jalannya, alhamdulillah sekarang udah bisa dilalui. Makanya saya nyobain ini trek baru karena hampir 4 bulan jalan ini diperbarui. Ada pembuatan gorong-gorong gitu, jadi ditutup total, nggak bisa dilewati sama sekali. Karena ini udah selesai, makanya saya nyobain trek ini. Sebelumnya sudah 2 kali nyobain trek ke Waduk Pondok Rangon ini. Cuma kali ini juga mau ke sini sekalian mampir di beberapa spot. Rencana ini mau ke Waduk Pondok Rangon, kembali Taman Rangon Wijaya Kusuma, Taman Garuda. Ini turunan sangat luar biasa dan ini adalah tanjakan yang menggugah selera. Kalau yang suka lari ke Waduk Pondok Rangon dari Cilangkap ini silahkan coba. Turunan dan tanjakannya luar biasa. Cuma beberapa, paling 50 meteran lah. Tapi lumayan menguras itu kalau sudah kita dapat 2 kilo 3 kilo udah menguras. Sampai sini itu sekitar dapat 3 kiloan ini dari start awal tadi, karena ini udah nyampe ke Kelurahan Pondok Rangon. Nah kanan itu Kelurahan Pondok Rangon. Nah ini pertigaannya, yang sering lewat sini pasti tahu, dan ini TPU Pondok Rangon sebelah kanan. Nah ini pertigaan menuju Ganceng. Kalau yang sering ke Bekasi pasti tahu ya, ini alternatif sangat ramai sekali jalur ini. Ganceng namanya. Saya nggak tahu Ganceng itu apa. Ini menuju SD lama. Sebentar lagi kita sudah sampai di waduk pertama, Waduk Pondok Rangon, atau disebut ruang limpah sungai itu Pondok Rangon 1. Di sini kawas ini cukup lebar banget, ya paling lebar ini sejaktim. Kalau ini udah lama, sekitar 2 tahunan lebih diresmikan. Awal-awal juga udah pernah ke sini. Video lama udah pasti up, udah 2 tahun yang lalu. Nah, ini trek kalau ke sini itu pagi seperti ini saya jam 6 lebih dikit lah nyampe sini, masih enak nih udaranya. Dan belum begitu banyak orang dan nggak panas, satu itu poinnya. Ketika kamu kesini jam 8 udah wah nggak ketolong, paling muncul matahari pertama di sini nih karena paling tinggi nih di kawasan Jakarta Timur. Jadi kesini itu jam 6 lah, jam 6 jam 7 udah, jangan sampai telagat jam 8. Jembatan pertama untuk Waduk Pondok Rangon. Ini jembatan pertama penghubung antara Waduk 1 ke Waduk 2, nanti melipir ke kiri.
Ini lagi musim penghujan, sungainya kotor dan alhamdulillah lagi dikeruk di bulan kemarin. Jadi ini tidak ada kayak kotor-kotoran, alhamdulillah. Sigap. Sungainya lagi dikeruk sampai ujung ke Waduk Pondok Rangon 3 udah mulai bersih. Tadinya ya gitu dangkal dan agak kotor sampah-sampah, sekarang alhamdulillah petugasnya sigap. Jadi semangat kan orang-orang untuk kesini. Ya ini posisi jam pagi seperti ini masih belum begitu ramai. Panjang trek ini sudah saya pernah coba dan sudah pernah saya share ya. Di sini 3,8 satu putaran. Jadi hari ini saya cuma muter sekali aja. Nanti nyampe ke Waduk 3. Nanti pulang udah. Pengennya saya pengen lewat Bekasi Jati Asih itu, di pintu Jati Asih Mabes itu sampai nanti di Jalan Ranggan Raya mentok sampai mau Pondok Gede itu, nanti tembusnya situ Cipayung gitu berapa kilo, penasaran ya. Treknya seperti ini sepanjang Waduk Pondok Rangon atau ruang limpah Sungai Pondok Rangon. Udah bagus, dicor, dikasih paving, sip lah. Karena ini pagi banget dan subuhnya gerimis, jembatannya seperti ini kondisinya masih ada air-airnya, jadi saya lewat sini agak speednya dikurangin. Ini jembatan kedua menuju ke Waduk 2 sebenarnya, masih Waduk 2, nanti menyeberang lagi ke sebelah kiri. Nah ini mau nyebrang ke jembatan ketiga ya. Tadi ke jembatan kedua, ini di depan ada jembatan 2. Jadi kalau jogging di sini jam segini pas banget, enak banget, suasananya adem tentrem. Loh Jinawi, Joroyo, belum Joroyo sih, tapi sekitarnya udah tumbuh semua sih kayak gini-gini. Cuma untuk pohon gede di daerah sini belum ada ya, karena namanya baru masih segini-gini. Ini 3 tahun 4 tahun lagi mungkin pohonnya udah gede-gede, jadi enak. Ini jembatan ketiga penghubung antara waduk kedua yang mau ke waduk 3. Yang suka jogging ke sini atau naik sepeda ke Waduk Pondok Rangon pasti tahu lah. Ini treknya enak. Buat sepedaan di trek panjang sekitar 3,8 lumayan lah. Udah lumayan. Nah, lari apalagi, kalau pemula mungkin udah cukup. Kalau biasanya saya muter 2 kali sih di sini karena sekalian liburan, jalan-jalan sama anak-anak 2 kali muteran. Anak-anak sepedaan saya muter sekali 2 kali udah. Lumayan di atas 5 kilo. Ini sudah nyampe di Waduk 3, ini paling ujung. Tadi yang kesana itu udah kanan, ini udah masuk Bekasi ya. Jadi perbatasan antara Jakarta Timur dan Bekasi, Jati Asih. Kanan itu udah Jalan Keranggan. Ini Waduk Pondok Rangon 3. Nah, gede banget alirannya karena musim hujan ya, jadi lagi deres airnya, dan kondisi cuacanya pagi ini sungguh luar biasa enak, dan udah banyak orang-orang yang melakukan aktivitas jogging, jalan santai ataupun naik sepeda. Jadi setiap pinggiran danau seperti ini udah dicor, jadi enak banget buat lari. Di sini datar, jadi buat kamu mau lari kenceng ya nggak apa-apa. Beda kan, ini adalah di Waduk Pondok Rangon 3 buat selfie yang sana. Yang kiri jalan ini buat ke Jati Asih. Ini masuknya pintu Mabes.
Dan kita udah kembali ke rute awal tadi. Ini menuju ke pintu utama dari Waduk Pondorangon dari Waduk 3 ke menuju ke Waduk 1. Jadi kalau balik kita lurus saja, lempeng ini pinggir terus treknya. Jadi kurang lebih kalau 3 kilo butuh berapa menit? 15 menit ya. Ya 3,8 berarti 20 menitan lah. Ya 20 menit lebih lah. Kalau saya ya, karena cuma pace 5. Cuma kalau untuk pace 3 mungkin 12 menit lah. Saya belum mampu untuk lari cepat. Jadi maksimal saya di pace 5. Kadang pace 4 ini lagi belajar, cuma dapat 2 kilo doang. Pace 3 bisa lah sekilo, cuma ya maksain gak enak jantungnya. Jadi kita bertahap di pace 5, belajar pace 5 saat ini. Teman-temannya udah mulai pada ada ya, teman-teman dari pelari sekitaran Waduk Pondorangon tuh udah mulai mau siang, jadi udah banyak yang aktivitas olahraga di Waduk Pondorangon. Siapa yang nggak mau trek seperti ini, gratis lagi. Lari itu gratis, enak, olahraga paling enak. Kalau kayak renang kan bayar lawewu saiki paling murah. Tadinya ada, tahun kemarin masih ada 15.000 ya, sekarang nggak ada. Jadi saya lari olahraga. Kalau renang anak-anak pada ikut, jadi berempat ya, kosnya lebih besar, belum makannya. Kalau lari kan gratis, lari makan doang kalau bareng-bareng keluarga. Ini trayeknya menuju ke Waduk 1, dan ini buat selfie di Waduk 1. Waduk 2 nya nggak ada ya, nggak ada, 1 dan 3 aja. Dan paling rame adalah di sekitaran sini, karena ini dekat dengan Waduk 1 dan aula atau tempat serbaguna. Biasanya kalau pagi bentar lagi ada yang senam di sana tuh, dekat jembatan yang ruang serbaguna. Jadi di sini itu paling rame. Nah, jembatan ini paling rame ya, penghubung dari seberang ke seberang. Nah, kita muter tadi lewat jembatan ini, jadi kalau pulang agak lumayan ini, hampir berapa, ada kali 800 meter ini satu putaran, hampir sekilo sendiri ini. Ini muter rin di Waduk 1, cukup lumayan panjangnya treknya ini. Kalau mau nyoba muterin Waduk 1 juga udah lumayan. Masuk sini gratis ya. Ini seperti Waduk Brigif yang di Jakarta Selatan Cinere, yang perbatasan mau ke Depok itu ya. Di Cilangkap sendiri juga udah jadi ya, di Waduk Cilangkap yang sekitaran Cilangkap. Yang belum tahu, karena akhir bulan kemarin di tahun 2023 saya udah nyobain lari juga. Kalau di sana itu 1,7, sekitar 1,7 untuk satu putaran di Waduk Cilangkap. Kalau gabungin sama agrowisata 2,8 2,7an satu putaran. Beda sekilo sama ini, hampir sekilo lebih lah. Karena di Waduk Cilangkap itu cukup lebar juga, karena dari agro sampai mentok sampai muncul, hutan kota muncul, cuma dibatasin sama ponpes saja. Nah, menyeberang udah hutan kota muncul. Ditinggalkan pilih saja, yang deket sini bisa jogging di sini, yang deket area Cipayung Cilangkap bisa ke Waduk Cilangkap, karena treknya hampir sama seperti ini. Kalau ini kan udah diresmiin secara simbolis 2 tahun lebih yang lalu. Kalau Waduk Cilangkap
kayaknya belum diresmin atau gimana, karena baru jadi banget di Desember, akhir Desember kemarin. Udah dibuat umum bisa lah, karena di Oktober November itu masih finishing. Karena saya sering lari di agrowisata, masih suka lihat apa itu truk-truk yang ngangkut bahan ke waduk Cilangkap. Nah, akhirnya di akhir tahun kemarin bulan Desember nyobain ke situ, ternyata udah bisa digunain. Jadi buat kamu yang area Cilangkap muncul itu bisa nyobain di waduk Cilangkap. Nanti ke depan juga waduk muncul juga jadi. Mungkin tahun ini akan jadi waduk munculnya itu berseberangan aja dari waduk Cilangkap. Jadi kalau mau lari mungkin keren itu dari waduk Cilangkap, mungkin yang di Cilangkap nanti nyebrang ke Jalan Dalang ke waduk muncul, muterin paling sekitar sekilo lebihan itu. Kalau waduk muncul udah pernah survei, cuma kan masih 80% kemarin tuh. Jadi mungkin tahun ini jadi pertengahan, kalau digarap terus mungkin pertengahan tahun ini jadi. Jadi kalau muterin waduk muncul, waduk Cilangkap, agrowisata itu udah lumayan itu, di atas 5 kilo. Tanpa jauh-jauh ke trek jalan raya. Di area Cipayung sangat banyak tempat seperti ini. Taman juga banyak, dari mana? Pertama Taman Cepaka yang paling terkenal ya. Terus agrowisata, waduk Cilangkap, Taman Pinang, kemudian Taman Flamboyan, Taman Melati, Taman Sejuk, Pondok Rangon ini, Taman Rangon Wijaya Kusuma, dan lain-lain. Tamannya sangat banyak, dan treknya lumayan di atas 200 meter semua, itu yang saya sebutin tadi. Ini sudah keluar dari apa itu waduk ya, ini menuju trek yang pulang, sama ini pertigaan yang menuju ke Ganceng tadi, Jalan Cilangkap baru. Tadi kita dari sisi kanan kita melipir ke kiri ya, arah muncul ya ini. Cuma belum muncul, masih Cilangkap ini. Kalau lurus terus ke hutan muncul. Cuma saya enggak, hari ini cuma mampir di Taman Rangon Wijaya Kusuma. Buat kamu yang tinggal area Cipayung pasti tahu taman ini karena sempat ramai banget dikunjungin orang sekitar. Untuk panjang trek di mana itu Pondok Rangon, Pondok Rangon Wijaya Kusuma ini kurang begitu panjang ya, mungkin 150-200 meter kali ya. Tapi lihat saja nanti seperti ini treknya, ini masih Jalan Cilangkap baru sih. Tapi untuk apa itu jalan-jalan sama keluarga ya pas banget, karena banyak permainan anak di sini dan penjual makanan juga banyak. Tapi di sisi belakang ini sudah masuk di kawasan Pondok Rangon Wijaya Kusuma. Seperti ini tamannya, mungkin 200,5 lah ini sekali putaran. Ini ada teman-teman juga yang lagi jogging. Jakarta sangat jarang ya taman seperti ini, tapi pemerintah lagi giat-giatnya membangun fasilitas publik. Ini pohon rambutan sama jati di daerah sini sangat banyak, sama mahoni ya. Ini sisi kanannya dari taman. Jadi ini buat layah-layah juga sangat recommended karena banyak pohon dan permainan anak juga banyak di depan ini. Sini terus gabung sama
ini apa itu kayak R Petra gitu yang paling belakang. Ada bacaan buku buat anak-anak bagus. Jadi yang Pondok Rangun ini masuk di Kelurahan Cilangkap, tapi yang R Petra sebelah kanan itu masuk Pondok Rangun. Jadi perbatasannya cuma itu doang yang saya tahu ya. Kalau yang lebih tahu silahkan komen. Setahu saya gini, Pondok Rangunnya itu masuk Cilangkap, yang R Petranya masuk di Kelurahan Pondok Rangunnya. Nah ini hutannya pohon jati semua cuy ini. Jadi yang biar kamu tahu trek dari Paman Pondok Rangun Wijaya Kusuma ya seperti ini. Yang ini nggak sampai belakang ya, karena di belakang udah masuk rumah warga, jadi kita nanti balik doang. Cuma ngasih tahu kalau ini seperti ini treknya, nanti putar balik seperti ini. Nah ini muter balik lagi biar agak panjangan treknya. Adem kan, kalau musim penghujan semua tumbuh daunnya, pohon-pohonnya tumbuh, tapi ketika kemarau ini pada gugur. Tahu sendiri pohon jati kalau kemarau nggak ada godongnya, nggak ada daunnya maksudnya. Ini rumah pohon yang sempat viral ya, cuma sekarang nggak tahu masih fungsi atau enggak. Ini yang makin rame di awal-awal peresmian, dan ini gantungannya yang bikin anak-anak betah ya. Kalau pengen belajar di R Petranya di Pondok Rangunnya, belakang kan R Petra. Ibu-ibu yang mau olahraga juga ada tempatnya. Nanti sebentar lagi akan sampai di tempat olahraga ini. Walaupun cuma beberapa ya lumayan lah fasilitas ini digunain. Nah ini kita sudah sampai di depan lagi ya, di Waduk Rangun Wijaya Kusuma. Buat kamu yang mau kesini silahkan. Treknya seperti ini ya, muter-muter karena ini kecil jadi diputer-puterin. Nanti setelah ini saya mau ke Taman Air Petra Garuda, lebih kecil lagi dari ini. Cuma kalau mau muter naik bawah sampai jalan raya, naik lagi ya lumayan di Garuda, karena di depan Petra Garuda cukup lebar. Ini kawasan parkir dari Taman Raka Wijaya Kusuma. Kita nyebrang jalan raya Cilangkap baru dulu, kanan kiri kita berhasil nyebrang. Kita udah nyampe di Gang Sepakat kalau nggak salah ini. Kurang tahu namanya, intinya ini daerah Sepakat. Kita minum dulu. Hari ini minumnya ini biar nggak dehidrasi, cuma isotonik itu sebenarnya. Tadi udah sempat minum air putih pas di Pondok Rangun. Biasanya kalau Taman Sepakat 10 kilo itu saya nggak pernah minum, nanggung. Ini kalau jauh kayak gini kan ada banyak penjual, jadi nah ada temennya lari tuh tapi jalan beliau. Lebih baik kalau jalan lari seperti ini per 3 kilo minum, baiknya sih kayak lari event lah, per 2 kilo biasanya kalau event itu WS nya, water stationnya. Cuma kalau saya kadang-kadang kalau cuma seringnya kan Taman Cepaka, biasanya dapat 10 kilo 11 kilo lebih dikit gitu tanpa minum, karena nanggung. Tak bablasin aja 10 kilo lebih, 10 kiloan baru istirahat full. Paling jalan muterin sekali sambil minum, pulang jalan udah lemesan, udah leren full.
Tapi kalau trek jalan jauh, maksudnya treknya kayak gini, dari kelurahan beda gini, ya minum sih ya. Kayak ke Bumi Merta gitu juga sanggup minum, ke Taman Mini. Jadi kalau yang jauh-jauh seperti ini, saya bawa minum. Tapi kalau sekitaran tempat tinggal, tak gas terus 10 kilo langsung. Ini sudah nyampe Sepakat 2 ya, nggak salah. Nggak tahu sepakat berapa, intinya ini daerah Jalan Sepakat. Nanti kita ke Herpeta Garuda. Herpeta tahu sendiri ya, ini taman kanak-kanak, kayak mainnya anak-anak. Jadi ini cukup kecil, jadi mainannya banyak, tempat belajar, senam, dan lain-lain di sini ada. Buat kamu yang tinggal area Cilangkap RW 1 ya maksudnya ini. Kurang tahu, seingat saya ini RW 1. Yang sering main ke sini bisa komen. Karena saya juga kebetulan agak sering ke sini juga karena banyak permainan. Ayunan, prosotan, dan baca-baca buku juga ada di sini. Dan paling dirawat di sini sih, setahu saya. Jadi buat jajan juga ada di kawasan Herpetanya yang dikelola. Jadi lebih nyaman ketika main sini. Tahu mah kalau weekend di sini rame banget Pak. Weekend sore lah, Sabtu sama Minggu itu rame. Hari biasa juga rame sih. Cuma kalau weekend lebih rame. Ini pagi, ya kalau pagi nggak begitu rame sih. Karena kebanyakan kalau pagi ada yang masih malas santai-santaian di rumah. Kebanyakan orang Jakarta kan bekerja, biasanya weekend banyak santai-santai dulu di rumah. Kalau sore baru. Kalau saya pagi ya gini, udah tua harus menjaga kondisi. Kita sudah masuk ke Herpeta Garuda. Nah, itu ayunan, prosotan, terus futsal kecil. Sebelah sini taman baca. Di sini juga banyak kayak budidaya sayuran, apa gitu banyak. Jadi kalau bawa anak sekalian belajar tumbuhan juga bagus di sini. Ya, kalau kamu yang mau ngajak anak sambil edukasi sambil main ya ke sini bagus. Cukup. Karena ini juga diterawat banget Herpeta Garuda ini menurut saya. Ibu-ibunya sangat aktif. Nah, sebenarnya Taman Garuda itu kecil, cuma kalau mau lari sekitaran sini, mau latihan ningkatin pace ini cukup bagus. Cuma lari depannya ini kan panjang nih. Ada kali 100 meter lebih ini. Jadi mau latihan interval ini aja cukup nih jalan ini. Karena dari jalan raya menuju Air Petra ini cukup panjang. Ini ada bapak-bapak TNI juga lagi lari tuh. Jadi panjang nih benernya. Cuma tamannya ya gitu. Kita sudah nyampe ke Jalan Cilangkap ya. Ini nuansa Cilangkap, yang mau tinggal di sini monggo. Promosi malah. Kita sebentar lagi akan sampai di Taman Agrowisata atau Taman Edukasi ya, tentang pertanian. Tapi sekarang lagi sepi sih. Taman Agrowisata, tahu kenapa? Setelah 2009 kesini, aduh, agrowisata sepi pengunjung. Sebelumnya luar biasa, pengunjungnya super duper banyak banget. Tapi setelah itu nggak tahu, karena Taman Cempaka lebih bagus, diperbaiki, terus adanya Taman Rangon Wijaya Kusuma, adanya Waduk Pondok Rangon. Jadi kayak terlupakan ini agrowisata. Tadinya ini kayaknya jadi tempat tujuan orang-orang sekedar liburan di akhir pekan di tahun 2015 sampai
2019. Tapi makin kesini kayaknya ini minat pengunjungnya sangat drastis, enggak sampai sepi banget sumpah agrowisata. Mungkin ke depan diperbarui semua biar orang-orang kesini bisa sekalian belajar, karena di sini banyak kayak budidaya pertanian gitu di belakang hidroponik, buah-buahan juga ada di depan belakang hidroponik. Jadi sambil main sambil belajar, biar kayaknya dari pemerintah pusat juga misinya seperti ini ke agrowisata ini. Cuma untuk ini tadinya ini rusak, sudah diperbaiki. Nah tadinya ini kan jebol sebelah sininya karena banjir. Sekarang udah diperbaikin, dari sisi ini belakang juga sudah diperbaikin dan tinggal kayak fasilitas jalan-jalannya nanti juga diperbaikin ke depannya, harapan saya pribadi. Secara anunya udah bagus di depan. Ini agrowisata Cilangkap. Cuma untuk akses ke kirinya itu lagi rusak karena dibuat untuk pembangunan waduk Cilangkap, dan beberapa toilet juga agak ini. Ke depan semoga waduk ini direnovasi lah, diperbarui fasilitas yang ada. Buktinya karena sepi pengunjung ini aja lumutan semua tuh. Itu bukti nyata kalau agrowisata memang sepi. Ini dari 2019, terus pandemi ditutup lama, jadi seperti ini jatuhnya. Ada pandemi udah 2 tahun yang lalu ya. Lumutan semua. Keren, adem ayem. Nah ini kawasan pohonan paling belakang di agrowisata. Kiri danau, kanannya itu hidroponik. Jadi nanti sebelah kanan juga akan dibangun lagi kayaknya, sepertinya, karena masih diuruk-uruk. Jadi untuk tahun-tahun ini ya ini masih dibuat jalan mungkin buat bangun-bangun di area waduk Cilangkap belakang. Jadi mungkin akan lama ini direnovasi. Ikon dari agrowisata ini seperti ini. Sekarang coretan udah rusak ya. Inilah orang-orang kita. Kalau main ke tempat umum jangan nyoret-nyoret ya. Ya kita jaga bareng-bareng lah. Kan kalau bersih, rapi, bagus kan kita juga seneng, dilihat enak. Area belakang sampai lumutan, depan juga masih lumutan yang agak sana. Karena sepi pengunjung, jarang orang lewat, jadi lumute enak. Ini keasriannya terjaga sih. Yang mau jogging di agrowisata Cilangkap monggo. Nah paling belakang seperti ini treknya, ademnya masya Allah. Ini ke depan bakalan saya kesini terus. Udah mulai bulan ini saya udah 3 kali kesini, karena ada waduknya belakang udah jadi nggak ke Taman Sepakannya menjadi males, karena lebih dekat dari sini, jadi saya lebih prepare ke sini untuk lari. Nah ini adalah destinasi baru di Cilangkap, waduk Cilangkap namanya. Karena saya udah lihat pelangnya, saya kira ini masih waduk agrowisata atau enggak waduk muncul, karena ini perbatasan ya. Ternyata ini masih masuk Kelurahan Cilangkap karena di kawasan Sepakat. Nah sebelah kanan ini udah Kelurahan Muncul ya. Jadi kalau ke depan itu waduk muncul kan masih masih bangunan. Nah ini jalan ini bisa ke waduk muncul nanti, ke Jalan Dalang.
bisa ke situ, muterin Waduk Muncul, ke sini lagi, muterin Waduk Cilangkap, muterin agrowisata. Keren udah 5 kilo ke atas itu. Jadi 2 kali muterin agro, Waduk Cilangkap, Waduk Muncul, udah puluhan kilo, itu udah lebih 10 kilo. Long run dah tuh. Nanti saya nunggu dulu jadi Waduk Munculnya. Kemarin dicek sekitar 80% lah. Masih tengah, daerah agak pinggir belum jadi. Mungkin tahun pertengahan semoga jadi. Nah, ini Waduk Cilangkapnya kondisi seperti ini, bagus. Cuma di sini kalau siang jangan ya, panas. Nah, ini sisi paling ujung sebelah kanan, sebelah kiri ya. Nah, depan itu ada gang yang akan, nah ini saya tunjukin gang ini. Ini akan menuju ke Jalan Sepakat berapa ya? Ini akan tembus ke Jalan Cilangkap Baru dan nembus ke Hutan Kota Muncul. Nah, kamu bisa muterin situ. Kalau mau lagi nanti ke belakang nembus ke Bumi Perta, Bumi Perkemahan Cibubur. Keren kalau mau nambah treknya. Jadi sebenarnya kalau lewat seperti ini tambah nggak jauh. Cuma kalau lewat jalan raya ke Bumerta gitu dari lokasi saya cukup jauh. Cuma kalau lewat ini malah dekat, kayak motong sud cuma lurus gitu jalan kaki. Nah gitu, kalau kamu kuat sekitar 7 kiloan larinya dari ini. Kalau naik motor lebih lebih dikit, sekitar 9-10 lah. Muter-muter karena ini kita sudah muterin Waduk Cilangkap dan muterin mana itu agrowisata. Ini agrowisata yang sisi Bulan Sabit sebelah kanan. Nah, ini saya jarang lewat sini ya. Ini saya kasih tahu, ini biasanya lewat jalan yang rusak sebelah kanan yang agro. Tapi ini kita lewat deketan Bulan Sabit, Danau Bulan Sabit. Kondisinya seperti ini, lumutnya juga banyak. Itu artinya pengunjungnya juga jarang ke sini. Adem, ayem, tentrem. Dulu sempat ramai sini ya, nongkrong-nongkrong atau sekedar olahraga di sini. Nah, ini ikon dari agrowisata Cilangkap. Nah, tulisan tadi yang dicoret-coret tadi itu. Ini Danau Bulan Sabit seperti ini. Yang dulu sering ke agrowisata tahu sendiri ya, ini sempat ramai banget di tahun-tahun dulu. Nah, ini sisi kanan dari agrowisata Cilangkap. Kiri jalan ini adalah kayak waduk juga sih, dibilang waduk, dibilang sungai, tapi ini waduk sih karena nggak ngalir, tapi buat penampungan air. Lebar banget itu sebelah kiri, banyak yang mancing kadang-kadang. Nah, kita udah selesai untuk lorongan hari ini. Terima kasih. Salam olahraga.